wabarakatuh. Wah, hai kakak-kakakku semua kelas 1 Bahasa dan 1 Kufa. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata pelajaran Paria, mata pelajaran Penjas Orkes, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Baiklah, untuk sesaat kita tidak bertemu dulu di sekolah karena kita sudah PTM terbatas. Kenapa? Karena jadwal di sekolah itu kan masuk semua kelas 1 sampai 6 meskipun dibatasi jumlah murid di ruangannya. Dengan begitu jadwal harus dipadatkan, Kak. Jadi seharinya itu tidak bisa semua mata pelajaran masuk ke kelas kakak-kakak semua kelas 1. Mohon maaf ya, Kak ya. Jadi tidak bisa setiap minggu Paria masuk ke kelas. Untuk itu teman-teman semua, teman-temanku semua, teman-teman Paria, simak kembali video pembelajaran mata pelajaran kita di pembelajaran kedua tentang aktivitas pembelajaran gerak dasar non-lokomotor atau tidak berpindah tempat kali ini. Jadi untuk itu langsung saja kita ke buku pelajaran kakak-kakakku semuanya. Oke, jadi kita langsung saja lanjutkan ke pembelajaran kita di pembelajaran kedua mengenai aktivitas gerak dasar non-lokomotor ya. Di bukunya Paria akan langsung loncat. Paria juga kurang ingat minggu lalu kita di sekolah kan belajarnya mengulas dan ulangan tentang aktivitas gerak lokomotor atau berpindah tempat. Jadi Paria lompat ke bagian C mengenai gerak non-lokomotor atau tidak berpindah tempat, yaitu gerak mengayun. Nah, mengayun itu berarti yang diayunkan adalah lengan, Kak. Yang pertama mengayun lengan ke samping. Nah, caranya di buku, berdiri dengan kaki terbuka, gunakan hitungan 1 sampai 4 seperti biasa ya, Kak. Nah, sebagai informasi, gerakan tidak berpindah tempat ini biasa dilakukan pada gerakan senam. Nah, seperti gerakan mengayun lengan ke samping ini, kita menggunakan hitungan 1 sampai 4. Hitungan 1 dan 2 dengan siku ditekuk ke depan dada. Tarik ke samping 2 kali, jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Maksud di buku seperti itu ya. Jadi 1, 2 itu 1, 2, 3 dan 4-nya dengan siku lurus tarik ke samping 2 kali. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah gerakan non-lokomotor, yaitu mengayun lengan ke samping. Berikutnya, nah gambarnya, berikutnya adalah gambarnya. Jadi gerakannya 1, 2, 3, 4 seperti di bukunya nih, kayak ada anak laki-laki bercelana merah. Dia melakukan gerakan mengayun lengan ke samping dengan hitungan 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Sama. Bedanya di sini berdirinya dengan kaki tertutup rapat. Gunakan hitungan 1 sampai 4. Sama. Jadi hitungannya 1 sampai 4. 1 dan 2 lengan diayunkan ke belakang. Jadi 1, 2 ke belakang, lalu ke depan 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu gerakan non-lokomotor yang kedua tentang mengayun lengan, yaitu mengayun lengan ke depan dan ke belakang. Meskipun judulnya mengayun lengan ke depan dan ke belakang, hitungan pertamanya 1 dan 2 itu mengayunnya ke belakang terlebih dahulu, Kak. Gak apa-apa ya, sama aja ya. Oke, berikutnya ada D. D variasi gerak mengayun ya. Jadi kakak-kakakku semua ini sudah mempelajari variasi gerak mengayun. Nanti di kelas 2 akan bertemu kembali dengan gerakan variasi mengayun. Nah, yang pertama ini ada judulnya membelah kayu ya. Jadi seperti memacul ya. Tapi di buku Penjas Orkes atau di buku sekolah-sekolah dasar itu sebutannya gerakan membelah kayu. Jadi caranya berdiri satu kaki ke depan. Jadi satu kaki ke depan, kaki yang lain ke belakang. Luruskan kedua tangan ke atas dan genggam kedua jari. Hop. Lalu lakukan seperti gerakan membelah kayu atau pacul ya. Jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, itu variasi gerak mengayun non-lokomotor ya. Jadi mengayun seperti membelah kayu. Nah, jadi kalau sudah variasi itu ada unsur
permainannya atau menirukan gerak aktivitas yang lainnya. Seperti misalnya variasi gerak berlari. Nah, kita dengan variasikan dengan cara berjinjit. Jadi larinya berjinjit. Nah, kalau gerak non lokomotor mengayun lengan, variasinya bisa seperti orang sedang memacul atau membelah kayu. Berikutnya ada caranya. Tadi gerakan membelah kayu yaitu ayunkan kedua tangan ke bawah sambil membungkukkan badan seperti orang membelah kayu. Arahkan pandangan ke genggaman tangan. Jadi mata kita ke genggaman tangan, Kak. Nah ya, jadi ngikut. Nah, fungsinya untuk apa mata kita mengikuti tangan kita? Supaya badan kita juga ikut membungkuk. Nah, dengan melakukan gerakan non-lokomotor membelah kayu ini, kakak-kakakku semua melakukan 2 gerak non-lokomotor sekaligus. Yang pertama, menggerakkan tangan atas dan bawah. Yang kedua, menggerakkan atau membungkukkan badan ke belakang dan ke bawah. Keren ya? Berikutnya, memegang tali. Nah, kalau teman-teman di rumah punya tali, coba dipegang. Nah, langsung kita lakukan gerakan non-lokomotor memegang tali. Gerakan pertama, berdiri dengan satu kaki maju ke depan, pegang tali dengan kedua tangan, ayunkan tali ke kiri dan ke kanan. Tapi tetap ya, harus kaku seperti ini. Jadi talinya tidak boleh kendor, harus renggang. Contoh, Maria menggunakan penggaris ya. Nih, penggaris. Jadi, anggap tali, jadi gerakannya mengayun seperti ini. Nah, ini gerakan variasi memegang tali dalam gerakan tidak berpindah tempat atau non-lokomotor. Kedua, yaitu gerakan yang kedua masih sama memegang tali atau mistar seperti ini ya. Yaitu gerakan kedua, angkat tali di depan dada, liukan pinggang ke depan lalu ke belakang. Nah, ulangi lagi dari belakang ke depan seperti itu. Jadi liukan pinggang ke depan lalu ke belakang. Liukan pinggang ke depan lalu ke belakang. Mungkin maju mundur ya Kak ya. Liukan pinggang ke depan lalu ke belakang. Nah, gerakan non lokomotor ini sama ya. Sambil memegang tali gerakan kedua. Yang tadi kan ke kanan ke kiri ya, kalau tidak salah ya. Mari lihat dulu. Ya, ke kiri dan ke kanan. Lalu gerakan ke depan ke belakang. Seperti ini ya. Atau boleh serong. Yang penting ininya tidak boleh kendor. Jadi harus tetap sama. Itu ya. Berikutnya gerakan ketiga, angkat tali di atas kepala, goyangkan pinggang ke kiri dan ke kanan, liukan pinggang ke depan lalu ke belakang. Jadi variasinya gerakan ketiga dalam memegang tali itu banyak ya. Diliukan kiri kanan, terus ke depan, ke belakang, gitu ya. Gerakan keempat, pegang tali pada ujung-ujungnya, gerakan lengan ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi dengan penggaris atau tali, kita dapat melakukan banyak gerakan mengayun lengan. Dengan variasinya itu dibantu dengan tali atau penggaris yang banyak ya gerakannya ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa meliukan badan, bisa ke belakang, ke depan. Wah, ini banyak sekali gerakannya dan manfaatnya banyak sekali untuk melentukan tubuh kita. Berikutnya ada gerakan menekuk. Yang pertama, menekuk lutut, berdiri tegak setelah peluit berbunyi 1 kali. Nah, ini nanti kalau kita ke sekolah, di sekolah boleh praktek, nanti Pak bunyikan peluit. Bersikap jongkok, lutut ditekuk. Setelah peluit berbunyi 2 kali, kembali berdiri, ulangi beberapa kali. Jadi, gerakan membungkuk, habis itu menekuk lutut ya. Bersikap jongkok, lutut ditekuk seperti digambar, terus bangkit lagi. Jadi, peluit pertama, bersikap jongkok, lutut ditekuk. Peluitnya bunyi 2 kali, prit, prit, kembali berdiri dan ulangi terus. Ya, jadi jongkok berdiri. Nah, itu latihan gerak non lokomotor juga atau tidak berpindah tempat untuk melatih kelentukan otot lutut atau otot kaki ya. Berikutnya ada gerak terakhir. Nah, menekuk punggung atau membungkuk. Caranya berdiri tegak, kedua kaki rapat, setelah peluit berbunyi 1 kali, badan membungkuk, tangan menyentuh lantai seperti digambar. Lalu setelah peluit berbunyi 2 kali, kembali ke sikap berdiri, ulangi beberapa kali. Jadi bungkuk, berdiri, bungkuk, berdiri. Seperti itu gerakannya ya Kak ya. Jadi gerakan menekuk atau gerakan non lokomotor tidak berpindah tempat menekuk ada 2, menekuk lutut dan menekuk punggung. Baik Kak, jadi sampai di sini untuk materi pembelajaran gerak non lokomotor mengayun dan
menekuk. Nah, kedua gerakan tersebut adalah gerakan non-lokomotor atau tidak berpindah tempat yang nanti kalau kita sudah boleh praktek di sekolah, kita akan praktekkan bersama-sama dengan Pak Arya di lapangan sekolah menggunakan seragam olahraga. Yang belum punya atau belum kebagian ukuran baju olahraganya, boleh mengenakan seragam olahraga lainnya ya. Untuk itu, diingat pembelajaran ini adalah gerakan non-lokomotor. Insya Allah pelajaran ini pelajaran terakhir di pelajaran kedua tentang gerakan tidak berpindah tempat atau non-lokomotor. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang gerakan manipulatif atau pembelajaran yang terbaru lainnya. Jadi insya Allah, kita nanti kalau sudah boleh praktek, kita akan praktek di sekolah. Pak Arya juga sudah tidak sabar ya, meskipun waktunya sebentar, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Untuk itu kakak-kakakku semua kelas 1 sampai di sini terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak video pembelajaran Pak Arya kali ini. Semoga minggu depan kita bisa PTM kembali di kelas dan Pak Arya dapat bertemu kembali ya. Dan jaga selalu kesehatannya sehingga ya PTM di sekolah bisa terus dilakukan. Untuk ayah bundanya, terima kasih sudah membimbing anandanya belajar dari rumah dan sudah mengawasi anandanya juga ke sekolah PTM terbatas. Akhir kata Pak Arya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.